Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8, kelas Psikologi Konseling F. Kali ini kami akan membahas tentang cyberbullying. Fenomena ini pasti sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian. So, mari kita dengarkan pembahasan dari teman-teman yang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu cyberbullying. Cyberbullying ini seperti bullying pada umumnya. Cyberbullying digunakan oleh seorang atau kelompok untuk melukai orang lain, yang biasanya berbentuk verbal. Macam-macamnya itu ada yang berbentuk tulisan, gambar, visual, bisa berbentuk komunikasi juga dalam bentuk video. Tapi yang berbahayanya dari cyberbullying ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena hanya melalui media teknologi informasi dan komunikasi seperti sosial media yang biasanya yang sering kita gunakan sehari-hari. Faktor yang memengaruhi cyberbullying dimulai dengan faktor individu. Seseorang yang terlihat lemah sangat rentan untuk mengalami cyberbullying, sedangkan mereka yang tampak lebih berani dan tidak mau menjadi korban memiliki kemungkinan kecil untuk menjadi korban cyberbullying. Jika dilihat dari faktor keluarga, korban dan pelaku cyberbullying memiliki orang tua dengan tingkat stres yang tinggi, yang menggunakan gaya pendidikan otoriter dan permisif. Kemudian terdapat faktor sekolah. Di sini tingkat sekolah, jenis sekolah, dan ukuran kualitas sekolah berhubungan dengan resiko bullying dan cyberbullying. Terakhir adalah penggunaan sosial media. Terdapat penelitian tahun 2014 yang mendukung teori pembelajaran sosial Bandura, yaitu paparan kekerasan media dan bermain game online yang dikaitkan dengan tindakan cyberbullying. Selanjutnya ada jenis-jenis dari cyberbullying. Yang pertama ada flaming, yaitu bertengkar di platform online dengan bahasa yang penuh amarah dan vulgar. Yang kedua ada harassment, yaitu pesan buruk, kejam, dan menghina yang dikirim kepada orang lain. Yang ketiga ada denigration, yaitu menyebar rumor yang merusak reputasi dan relasi orang lain. Yang keempat ada impersonation, yaitu berpura-pura menjadi orang lain yang kemudian membuat korban berada dalam masalah. Yang kelima ada outing and trickery, yaitu menyebar informasi atau gambar korban yang bersifat privasi ke platform online. Yang terakhir ada exclusion, yaitu perilaku pengabaian secara kejam terhadap orang lain. Nah, ini ada salah satu contoh nyata dari perilaku cyberbullying yang dapat berdampak buruk pada korban. Jadi cyberbullying memang sesuatu yang sangat berbahaya. Dia memiliki banyak efek setelah orang itu terkena cyberbullying. Seperti halnya dia bisa depresi hingga dia ingin bunuh diri, atau dia terkena gangguan mental seperti stres, terus gangguan pasca traumatik. Selain itu dia juga akan berdampak pada kehidupan sosial, karena orang-orang yang mencyberbullying dia di internet, kemudian teman-temannya yang melihat bullying yang dilakukan, entah itu belum dilihat benar atau salahnya, kenyataannya belum dilihat, itu pasti sudah akan termindset. Jadi orang itu seperti ini kah? Nah, pasti terbesit, dan apabila orang itu malas untuk mencari kebenarannya, maka dia akan ikut informasi yang beredar cyberbullying tadi itu. Selain itu gara-gara itu berhubungan, dia bisa dikucilkan oleh lingkungannya. Tahu dari mana? Karena tadi bullying yang telah terjadi, orang ini seperti ini ya, udah kita bully aja, nggak usah ditemenin. Antara lain itu efek-efek yang bisa disebabkan. Lalu apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah cyberbullying terjadi? Yang pertama,
Atur akun sosial media kamu dengan private account. Dengan mengaturnya menjadi private account, kamu bisa memilih siapa saja yang bisa memfollow kamu. Upayakan followers kamu adalah orang-orang yang kamu kenali, baik itu keluarga ataupun teman. Yang kedua, ingat, apapun yang kamu posting di sosial media itu dapat dibagikan. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk berpikir sebelum memposting. Lalu yang ketiga, kenali akun-akun palsu. Dan yang terakhir adalah blokir siapa saja yang mengganggu kamu. Pesan terakhir dari kami, ingat, tidak ada perilaku bullying yang dapat dibenarkan. Karena apapun yang didapat oleh korban bullying, itu bisa merubah hidup mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.